warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Edi Pratama. Pada kesempatan video kali ini kita akan menyelesaikan untuk proyek dari Superlab kita, yaitu kita akan mengerjakan Superlab yang kelima. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, jadi seperti biasa kita sudah disediakan topologi yang harus kita konfigurasi, serta kita sudah disediakan untuk dari instruksi yang harus kita kerjakan di dalam Superlab 5 ini. Nanti seperti biasa kita akan melakukan VLAN trunking, kemudian custom allowed trunk, kemudian kita akan port face, RSTP, VTP, port security, dan banyak lainnya. Dan kita akan mulai dari instruksi yang pertama, yaitu seperti biasa kita akan melakukan basic configuration, yaitu kita akan mengkonfigurasi hostname pada setiap router dan juga switch sesuai dengan nama yang tertera pada display. Kemudian kita akan mengkonfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password yaitu SID. Jadi kita bisa langsung mulai saja. Kita mulai dulu dari router 1, kita akan ubah hostname dan juga menambahkan enable secret pada bagian CLI. Di sini kita bisa enter saja enable, kemudian masuk ke dalam mode config terminal. Di sini kita ubah hostnya sesuai dengan display, yaitu menjadi RTR1. Kemudian kita tambahkan enable secret dengan password SID. Kita akan konfigurasi seperti ini ke semua perangkat router dan switch yang ada di topologi ini. Nah, untuk yang terakhir, di sini ada multi layer switch 1 dan 2. Di sini kita bisa buka ke CLI. Kemudian kita enable, masuk dalam mode config terminal dan kita ubah hostname-nya. Kalau di sini untuk di display-nya itu tertera multi layer switch 0, tapi di sini karena kita harus mengikuti instruksinya, jika kita tuliskan sesuai yang ada di display itu tidak akan terdeteksi oleh sistem. Jadi supaya nantinya bisa terdeteksi, kita bisa ubah hostname-nya itu menjadi MLS1 seperti ini. Kemudian kita enable secret SID dan lakukan juga hal yang sama, itu untuk multi layer switch yang ada di sebelahnya itu menjadi MLS2. CLI, kita enable config terminal, hostname-nya jadi MLS2, kemudian enable secret SID. Nah, oke, selanjutnya kita akan lanjut ke part berikutnya, yaitu kita akan mulai untuk melakukan konfigurasi dari perangkat switch 1 dan juga switch 2. Di sini kita bisa masuk dulu ke dalam switch 1. Di sini kita buka untuk interface-nya, itu ada interface berapa saja. Dan di sini untuk yang kita konfigurasikan entry channel itu ada, karena ini 0 itu 6, berarti itu ada 1 2 3 4 5. Jadi untuk dari switch 1 itu ada interface 3 sampai 5. Jadi kita bisa masuk. Kita masuk ke interface range FA 0/3 sampai 5. Di sini kita nyalakan dengan mode trunk switch port, mode trunk, kemudian switch port trunk allowed VLAN 1, karena nantinya dia itu hanya akan terhubung ke VLAN 1, yaitu untuk dari DHCP dan juga DNS server. Kita enter. Kemudian kita nyalakan untuk channel grupnya ataupun entry channelnya itu dengan channel group 1. Kita gunakan mode aktif seperti ini, kita enter. Setelah itu kita gunakan channel protokol, kita sesuaikan karena di sini dia itu meminta dengan menggunakan protokol LACP, maka kita gunakan protokol LACP. Kita enter seperti ini. Setelah itu kita konfigurasikan trunk juga yang mengarah ke router 2. Itu kita berpindah pada interface
FA0/6. Kemudian switch port mode terang, switch port terang, allowed VLAN 1. Dan jika kita cek juga di sini, kita cek dengan command do show IP interface brief, maka dia kan sudah ada yang namanya itu untuk interface protokol 1 ataupun interface port channel 1, maka kita sekalian saja untuk menyalakan mode terang interface PO1 seperti ini, interface port 1, switch port mode terang. Kita masuk dulu ke interface-nya, interface port 1, kemudian switch port mode terang, switch port terang, allowed VLAN 1. Setelah seperti ini kita exit dan kita lanjut untuk menyalakan yang interface mengarah ke servernya, yaitu pada interface FA01 dan juga FA02. Dan kita akan sekalian untuk memasangkan untuk port security-nya di dalam interface tersebut. Jadi kita langsung masuk saja ke interface FA0/1, switch port mode access, switch port access VLAN 1. Kemudian kita tambahkan di sini switch port security violation protect. Kita akan menggunakan violation protect di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan memasangkan MAC address-nya, switch port security MAC address. Dan di sini kita masukkan MAC address dari yang terhubung ke port tersebut, yaitu adalah DHCP server. Jadi kita masukkan 0004, kemudian titik 9AB6, 9AB6, kemudian titik lagi 467D, 467D seperti ini. Kita bisa enter. Setelah itu di sini kita sudah selesai, kita bisa klik N, kemudian kita write untuk menyimpan konfigurasinya. Setelah itu kita berpindah ke router ataupun ke switch 2. Kita masuk ke interface yang akan kita jadikan header channel terlebih dahulu. Sebelum itu ada interface yang tertinggal, kita masuk ke enable dulu, kita masukkan config terminal. Di sini itu ada interface yang ke DNS server belum kita konfigurasi. Kita masuk ke interface FA0/2, dan switch port mode access, switch port access VLAN 1. Kita masukkan juga switch port security, kemudian switch port security violation restrict. Sini ada salah ketik, violation restrict, kemudian switch port security MAC address. Itu kita masukkan MAC address dari DNS server, yaitu DNS-nya ataupun MAC address-nya adalah 000C CF67 CF67 000C, kemudian titik CF67 titik 3644. Kita enter, kemudian kita bisa N, kita write untuk menyimpan konfigurasinya. Kita lanjutkan ke switch 2. Dan kemudian untuk di switch 2, untuk interface-nya itu adalah FA01 sampai FA03. Jadi kita masuk ke interface range FA0/1 sampai 3. Kita nyalakan switch port mode terang, switch port terang, allowed VLAN 1. Kemudian kita masukkan untuk channel group 1 mode aktif. Kita enter. Setelah seperti ini kita enter lagi, kemudian kita nyalakan untuk channel protokol, kita gunakan LACP.
kita enter. Dan kita masuk ke interface dari port channelnya, yaitu interface PO1, switch port mode terang, switch port terang, allowed, VLAN 1. Kita masuk dulu ke interface-nya, switch port ke interface PO1, switch port, kemudian switch port mode terang, switch port terang, allowed, VLAN 1. Jika kita cek di sini untuk interface yang ada di switch 1 dan juga switch 2 itu sudah menyala hijau semua. Yang sebelumnya itu ada beberapa yang masih berwarna oranye seperti ini, tetapi sekarang sudah berubah menjadi warna hijau semua. Nah, kemudian kita akan lanjutkan lagi ke part berikutnya, yaitu kita akan melakukan konfigurasi di switch 3 dan juga switch 4, yaitu yang ada di bagian atas ini. Kita bisa masuk dulu ke switch 3. Kemudian pertama di sini kita perlu untuk membuat VLAN yang ada di switch ini, yaitu di sini kita akan buat VLAN 2, 3 dan juga VLAN 4. Serta kita akan membuat VLAN 5. Meskipun nanti untuk dari switch 3 itu tidak terhubung langsung ke VLAN 4 dan 5, tetapi dia masih berada dalam satu jalur yang sama, maka kita akan tetap buat untuk VLAN-nya terlebih dahulu. Seperti biasa kita buat VLAN 2. Kemudian untuk name-nya adalah VLAN 2. Dan kita juga buat untuk VLAN 3, 4, dan juga 5. Nah, setelah itu kita akan memasukkan port interface dari setiap VLAN yang terhubung. Kita mulai dari VLAN 2, itu adalah interface FA02 dan juga FA03, atau 1 dan 2. Jadi kita masuk ke interface range FA0/1-2, switch port mode access, switch port access VLAN 1. Di sini VLAN 2 seperti ini. Kemudian kita nyalakan juga untuk spanning tree port face. Kita enter lagi. Dan kita exit, kita berpindah ke interface berikutnya, yaitu interface FA03 dan 4, interface range FA0/3-4, switch port mode access, switch port access kita arahkan ke VLAN 3. Kita nyalakan. Di sini ada tipe switch port akses VLAN 3, kemudian spanning tree port face. Kemudian kita nyalakan untuk interface yang menggunakan mode terang, yaitu di sini ada yang mengarah ke router 1 dan juga mengarah ke switch 4, itu ada 5, 6 dan juga 7. Kita masuk ke interface range FA0/5-7. Nyalakan switch port mode terang, switch port terang, allowed VLAN 2-5. Kita enter seperti ini. Itu kita exit. Kemudian di sini kita akan langsung untuk mengkonfigurasikan. Kita akan menggunakan VTP. Kemudian kita tuliskan domain sesuai dari instruksi yang tertera, itu kita gunakan domainnya adalah academy seperti ini. VTP domain academy, kemudian VTP mode client, kemudian untuk dari VTP passwordnya itu adalah 123. Nah, seperti ini. Setelah muncul tulisan-tulisan seperti ini, berarti untuk dari pergantian VTP-nya itu sudah berhasil. Kemudian di sini kita bisa langsung end, kemudian kita override untuk menyimpan konfigurasinya. Kita lanjutkan lagi ke perangkat kedua seterusnya, itu adalah switch 4. Di sini sama, kita buat dulu untuk VLAN-nya, tetapi di sini untuk dari VLAN 4 kita juga buat untuk VLAN 2, 3, 4 dan juga 5. Jadi kita langsung saja VLAN 2. Kemudian name-nya adalah VLAN 2 dan kita buat juga untuk VLAN yang 3, 4 dan juga 5. Nah, kemudian kita akan memasukkan tiap-tiap interface yang mengarah ke masing-masing VLAN yang ada di switch 4 ini. Pertama kita masukkan dulu yang mengarah ke VLAN 3, itu ada interface FA01 dan juga FA02. Kita masuk ke interface range FA0/1-2. Nyalakan switch port mode access, switch port access ke VLAN 3. Switch port access VLAN 3. Seperti ini. Kemudian kita nyalakan spanning tree port face.
Kita enter lagi, kita berpindah ke interface berikutnya, interface range FA 0/3-4, switchport mode access, switchport access. Oh, ini ada yang salah. Interface range FA 0/3-4, switchport mode access, switchport access VLAN 3. Kemudian spanning tree port face, kita exit lagi, kita lanjutkan interface range FA 0/ kemudian kita lanjutkan ke interface yang mengarah dari home router PT AC API ini, interface FA 0/5. Kemudian di sini switchport mode access, switchport access VLAN 5. Untuk perangkat yang di bawah ini, dia itu nantinya akan menghubungkan ke perangkat smartphone dengan menggunakan koneksi wireless, jadi dia tidak terhubung dengan kabel melainkan dengan koneksi wireless. Kemudian di sini kita juga nyalakan spanning tree port face. Seperti itu, kita bisa exit. Dan kita juga konfigurasikan untuk interface yang mengarah ke switch 3, yaitu dengan mode terang. Kita masuk ke interface range FA 0/6-7, switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 3-5. Ataupun di sini kita langsung saja dari 2-5. Setelah seperti itu kita exit dan kita akan konfigurasikan VTP nya sekalian. VTP domain academy, VTP mode client, VTP mode client, kemudian VTP password 123. Di sini VTP password 123. Nah, setelah seperti ini kita end saja, kemudian kita write. Setelah itu kita berpindah ke konfigurasi perangkat berikutnya. Itu kita lanjutkan konfigurasi di perangkat yang ada di bagian bawah ini, yaitu pertama kita mulai dari switch 5. Sini kita enable, masukkan passwordnya SID, kemudian masuk ke dalam mode config terminal. Dan pertama-tama kita perlu buat untuk VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu di sini ada VLAN 6, 7 dan juga 8. Jadi kita buat dulu untuk VLAN-nya. Ada VLAN 6, name-nya VLAN 6, VLAN 7, name-nya VLAN 7. Kemudian VLAN 8, name-nya VLAN 8. Kemudian kita setting interface yang mengarah ke kedua switch yang terhubung ini, itu kita masuk ke interface range FA 0/1-3, karena yang satu itu ke router, 2 ke switch 6 dan juga 3 ke switch 7. Switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 6-8. Dan di sini kita exit. Tapi di sini kita nyalakan untuk spanning tree protokol, mode spanning tree protokol, mode rapid PVST. Nah, seperti ini kita nyalakan spanning tree mode rapid PVST. Kemudian spanning tree VLAN 6 kita jadikan priority. Kita gunakan ID-nya adalah 24567. Seperti ini. Kita enter saja. Spanning tree VLAN 6 priority kita gunakan ID 24576. Kemudian di sini kita sekalian untuk setting VTP-nya.
VTP domain academy, dan VTP mode client, dan VTP passwordnya itu adalah 123. Enter, dan kita ending write untuk menyimpan konfigurasinya. Kita lanjutkan ke switch 6. Sini kita enable passwordnya SID, masuk dalam mode config terminal. Di switch 6 kita juga untuk buat VLAN yang sama, yaitu VLAN 6. Kita beri name, kemudian VLAN 7, dan juga VLAN 8. Itu kita bisa exit, dan kita masukkan untuk masing-masing interface-nya. Itu kita masukkan dulu yang mengarah ke VLAN 6. Itu kita masuk ke interface range FA 0/3-4, switch port mode access, switch port access ke VLAN 6. Kemudian kita nyalakan spanning tree port face, exit lagi, lanjut lagi ke interface range FA 0/5-6, switch port mode access, switch port access VLAN 7, spanning tree port face, exit lagi, interface range FA 0/7-10, switch port 7-10, switch port mode access, switch port access VLAN 8, spanning tree port face. Ini kita exit, kita lanjutkan ke interface range FA 0/1-2. Kita nyalakan switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 6-8. Dan kita exit, kita nyalakan untuk spanning tree port face mode rapid VST, kemudian spanning tree VLAN 7 priority menjadi kita gunakan ID 20480. Enter, dan di sini kita sekalian set untuk VTP domain academy, VTP mode itu kita gunakan VTP modenya adalah client, kemudian VTP password 123, setelah itu kita ending dan kita write, dan kita lanjutkan ke konfigurasi untuk dari switch 7. Sini kita enable passwordnya SID, masuk dalam mode config terminal. Sini kita juga buat VLAN 6, kemudian kita beri name VLAN 6, VLAN 7, dan juga VLAN 8. Kita exit, kita masukkan dari masing-masing setiap port interface-nya, yaitu interface range FA 0/3-6, switch port mode access, switch port access VLAN 6, spanning tree port face, kemudian kita exit interface range FA 0/7-8, switch port mode access, switch port access VLAN 7, spanning tree port face,
spanning tree port face, exit, lanjutkan interface range FA 0/9 sampai 10, switchboard mode access, switchboard access, VLAN 8, spanning tree port face, enter. Kemudian kita nyalakan untuk interface terangnya, itu kita masuk ke interface range FA 0/1 sampai 2, switchboard mode terang, switchboard terang allowed VLAN 6 sampai 8. Kemudian kita nyalakan juga untuk spanning tree mode rapid PVST. Kita prioritikan untuk spanning tree VLAN 8. Kita gunakan priority dengan ID 24576. Kita enter. Kemudian kita juga set untuk VTP domain. Itu adalah academy. VTP modenya adalah client. Dan VTP passwordnya 123. Kita ending, kita override. Kemudian kita lakukan konfigurasi di perangkat yang ada di sebelah kanan, yaitu untuk dari switch 9, 10 dan juga 11. Kita mulai dari 9 dulu. Kita enable SID config terminal. Kemudian kita buat dulu untuk VLAN-nya, yaitu untuk VLAN ada VLAN 11, 12 dan juga VLAN 13. Jadi kita buat saja dulu untuk VLAN 11, name VLAN 11, dan VLAN 12, dan juga VLAN 13. Kita exit. Kita masukkan tiap-tiap interface-nya dulu. Interface range FA 0/2 sampai 3, switchboard mode access, switchboard access VLAN 11, spanning tree port face, exit, interface range FA 0/4 sampai 5, switchboard mode access, switchboard access VLAN 12 ataupun VLAN 11. Ya benar, ini VLAN 12. Spanning tree port face, exit lagi, interface range FA 0/6 sampai 7, switchboard mode access, switchboard access VLAN 13, spanning tree port face. Kita exit. Kemudian interface yang mengarah ke MLS, interface FA 0/1, switchboard mode terang, switchboard terang allowed VLAN 11 sampai 13. Kita enter. Kita exit. Di sini kita nyalakan untuk spanning tree mode rapid PVST. Itu kita set domainnya VTP domain academy, VTP mode itu client, dan VTP password 123. Enter. Kita ending saja, kemudian kita write. Kemudian kita lanjutkan konfigurasi pada switch 10, enable SID config terminal. Kita buat juga untuk VLAN-nya, itu VLAN 11, 12 dan juga 13. VLAN 11 kita beri name VLAN 11, kemudian VLAN 12,
dan juga VLAN 13. Ini kita exit. Kita masukkan untuk dari masing-masing port interface-nya. Kita mulai dari interface range FA0/2-3, switch port mode access, switch port access VLAN 11. Kemudian spanning tree port face, exit, interface range FA0/4-5, switch port mode access, switch port access VLAN 12, spanning tree port face, exit, interface range FA0/6-7, switch port mode access, switch port access VLAN 13, spanning tree port face, exit. Kita ke interface terangnya, interface range FA0/1. Tidak usah pakai range, kita langsung saja interface FA01. Switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 11-13. Kemudian di sini kita nyalakan spanning tree mode rapid. Kita enter. Kemudian kita set langsung untuk VTP domain academy VTP mode client, VTP password 123. Itu kita ending dan kita write, dan kita lanjutkan ke konfigurasi switch yang terakhir, itu adalah switch 11. Enable config terminal. Di sini SID, kemudian config terminal. Kita buat juga VLAN-nya, VLAN 11, VLAN 12, dan juga VLAN 13. Exit. Interface range FA0/2-3, switch port mode access, switch port access VLAN 11, spanning tree port face, exit, interface range FA0/4-5, switch port mode access, switch port access VLAN 12, spanning tree port face, exit, interface range FA0/6-7, switch port mode access, switch port access VLAN 13, spanning tree port face. Enter, kita exit. Oh, di sini ada kesalahan untuk dari VLAN 11 itu tidak ada untuk yang VLAN 12-nya. Jadi kita ulangi yang FA04-5, interface range FA0/4-5, switch port mode access, switch port access kita langsung arahkan ke VLAN 13, spanning tree port face. Exit, kita langsung masuk ke interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang load VLAN 11-13. Spanning tree mode rapid VVST. Kemudian kita set VTP domain academy, VTP mode client, VTP password 123. Kita exit juga, kemudian kita ending. Oke, kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasi ke tahap yang berikutnya, yaitu kita akan berpindah pada perangkat router. Pertama kita akan konfigurasikan untuk dari perangkat router 1. Kita langsung ke CLI saja, enable config terminal,
di sini kita masukkan SID, kemudian config terminal, kemudian kita nyalakan terang yang mengarah ke switch 3, interface FA0/0, switch port mode terang. Di sini kita nyalakan dulu untuk interface-nya dengan command no shutdown, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita bisa tuliskan untuk no IP address. Kemudian kita masuk ke sub interface dari masing-masing VLAN-nya. Itu pertama kita masuk dari sub interface VLAN 2 dulu. Interface FA0/0.2. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.2.1, dengan kita memasukkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Sebelum kita masukkan IP, kita perlu untuk memasukkan komen dulu, yaitu encapsulation.1q untuk VLAN 2. Salah encapsulation.1q VLAN 2 seperti ini. Kemudian kita baru masukkan IP address-nya. Nah, harusnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita pindah ke interface FA0/0.3, kita encapsulation.1q VLAN 3. Kita ulangi lagi encapsulation.1q VLAN 3, kemudian kita masukkan IP address 192.168.3.1. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya juga, kita enter, kita exit. Kita masukkan lagi yang interface FA0/0.4, encapsulation.1q VLAN 4, IP address 192.168.4.1. kita masukkan subnet mask, exit lagi dan pindah lagi ke interface FA0/0.5, encapsulation.1q VLAN 5, IP address 192.168.5.1. enter, kita exit. Kemudian masuk ke interface serial 2/0, dan di sini kita akan masukkan untuk IP address-nya, itu kita masukkan IP address 10.10.10.1 dengan subnet mask yaitu adalah 255.252. Kita enter, kemudian kita exit, kita masuk ke interface serial 3/0. Kita juga masukkan untuk IP address-nya yaitu adalah 10.14. Kita enter, dan di sini kita harus pasang untuk dari, kita pilih yang dua 00000 seperti ini. Kita enter. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan untuk membuat IP DHCP pool untuk masing-masing VLAN. Kita buat dulu IP DH pool, IP DHCP pool VLAN 2 network 192.168.2.0, dan kita masukkan subnet mask-nya, itu adalah 25.0. Kemudian default router 192.168.2.1, DNS-nya 192.168.1.3. exit, pindah lagi IP DHCP pool VLAN 3 network 192.168.3.0, kemudian 255.0 default router 192.168.3.1, dan DNS-nya 192.168.1.3. yang kita buat untuk dari VLAN 4 dan juga VLAN 5-nya. Setelah itu kita juga harus melakukan IP DHCP exclude untuk IP 192.168.1.2.1, kemudian titik 3.1, 4.1, dan juga 5.1. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan untuk konfigurasi OSPF dari router ini. Kita langsung saja masuk ke dalam router OSPF 1. Kemudian kita gunakan command log
adjacency change, kemudian kita enter, kita masukkan untuk passive interface nya, yaitu pertama kita masukkan passive interface fa0/2. di sini kita sub interface-nya berarti fa0/0.2, kemudian titik 3, titik 4, dan juga titik 5. Setelah itu kita promosikan untuk dari masing-masing networknya. Pertama kita promosikan 192.168.2.0, subnet masknya yaitu 255.0. Ataupun di sini kita gunakan wildcard, berarti 0.0.0.255 dengan area 0. Kita juga promosikan yang 3.0, kemudian 4.0, dan juga 5.0. Setelah dari VLAN yang sudah kita promosikan, kita juga perlu promosikan network dari router itu sendiri, yaitu 10.10.10.0 dengan wildcard 0.0.0.3. Kita gunakan area 0 juga. Dan kita juga promosikan yang network 10.12. Promosikan 10.12, tapi di sini karena itu berada ke sebelah kanan, maka untuk areanya kita akan gunakan area 1. Setelah seperti ini kita bisa exit dan kita masukkan untuk NTP authentication key MD5. Di sini NTP authentication key 1, kemudian MD5. Kita masukkan passwordnya adalah 123, kemudian kita enter lagi, dan kita lanjutkan dengan komen NTP authenticate. Kita enter seperti ini, dan kita masukkan untuk NTP servernya adalah 192.168.9.3. Kita enter. Setelah seperti ini kita ending saja, dan kita write untuk menyimpan konfigurasinya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang dari router 2. Enable SID config terminal. Kita masuk ke interface fa0/0, kemudian no shutdown. Kita masuk ke subinterface dari VLAN 1 fa0/0.1. Masukkan IP addressnya, kita encapsulation.1q untuk VLAN 1, IP address 192.168.1.1, kemudian subnet mask 255.0. Di sini kita gunakan encapsulation.1q VLAN 1 native, kemudian baru masukkan IP addressnya. Dan kita lanjutkan lagi ke interface fa1/0 no shutdown. Kemudian kita masuk ke subinterface dari masing-masing VLAN yang ada di jaringan untuk dari router kelima ini. Kita masuk dulu ke subinterface dari fa01/0.6. Encapsulation.1q VLAN 6 dan IP address 192.168.6.0. Masukkan juga untuk subnet masknya. Intensif lagi interface fa1/0.7.
encapsulation .1Q VLAN 7, IP address 192.168.7.0 dengan subnet mask juga. Di sini 255.0. Di sini harusnya IP-nya adalah 7.1 bukan titik 0, 7.1. Kemudian exit lagi, interface FA1/0.8, encapsulation.1Q VLAN 8, IP address 192.168.8.1 dengan subnet mask juga. Dan di sini kita juga perlu menambahkan untuk yang namanya itu IP helper. IP helper address itu kita masukkan 192.168.1.2. Kita masukkan untuk IP helper addressnya ke semua dari subinterface tadi. IP helper address untuk VLAN 6, kemudian untuk VLAN 7 juga kita masukkan IP helper address yang sama. Setelah itu kita bisa exit dan kita berpindah ke interface serial 2/0. Kita akan masukkan IP addressnya, itu adalah 10.10.10.5 dengan kita masukkan subnet masknya itu .252, kita enter. Dan kita juga berpindah lagi ke interface serial 3/0. Kemudian di sini no shutdown. Kita masukkan untuk IP addressnya 10.10.10.2. Kemudian subnet mask juga, dan kita masukkan untuk dari clock rate itu kita masukkan yang 2000.000 seperti ini, kita enter. Dan kita bisa exit, kita setting untuk router OSPF nya OSPF 1. Kemudian kita masukkan log agency seperti ini, kita enter, dan kita nyalakan untuk passive interface yaitu adalah FA0/0, kemudian FA1/0, kemudian 1/0.6, titik 7 dan juga titik 8. Itu kita promosikan untuk networknya, yaitu kita promosikan dari 192.168.1.0. kemudian kita masukkan untuk dari wildcardnya 0.0.0.255, kita gunakan area 0. Kemudian yang 6.0 dan 7.0 serta 8.0. Itu kita promosikan juga untuk network dari routernya itu 10.10.10.0, wildcardnya 0.0.0.3, kita gunakan area 0. Dan satu lagi kita promosikan yang network 10.4. Setelah itu kita bisa exit dan kita bisa gunakan command ntp authentication key MD5. Kita masukkan untuk passwordnya itu adalah 123, kemudian ntp authenticate, kita masukkan ntp servernya 192.168.9.3. itu kita bisa ending dan juga write untuk menyimpan konfigurasinya. Setelah itu kita lanjut ke perangkat berikutnya, itu adalah router 3 CLI enable SID config terminal.
masuk ke interface FA0/0. Ini no IP address shutdown. Kemudian masuk ke interface serial 2/0 IP address 10.10.10.9, subnet masknya 252, enter. Kita lanjutkan lagi ke interface serial 3/0, masukkan IP address 10.10.10.6 dengan subnet mask 252, dan kita masukkan clock rate-nya itu 200000 seperti ini, enter. Setelah itu kita langsung saja untuk mengatur router OSPF1. Masukkan log agency, enter, dan promosikan network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0. Dan juga kita promosikan yang 10.8 dengan area 1 seperti ini, enter. Kemudian kita exit dan kita tambahkan NTP authentication key 1 MD5123, kemudian NTP authenticate, dan masukkan servernya NTP server 192.168.9.3. kita ending, kemudian kita write. Setelah itu lanjutkan ke router 4. Kita masuk ke sub interface dari interface 1/0.9. FA1/0.9 encapsulation 1.9. Di sini kita belum menyalakan untuk interface-nya. Masuk ke interface 1/0, interface FA1/0 no shutdown, dan masuk ke interface FA1/0.9 encapsulation 1.9. kita masukkan IP address-nya 192.168.9.1 dengan subnet mask 255.0. dan kita tuliskan komen standby 1 IP address 192.168.9.254. kita masukkan komen standby 1 IP, kemudian kita masukkan IP-nya adalah 192.168.9.254. kita enter seperti itu, kemudian standby 1 priority 110, kemudian standby 1 frame seperti ini, kita enter juga. Dan kita juga lakukan pada sub interface dari interface ini, kita enter saja interface FA1/0.10 encapsulation 1.9.10 IP address 192.168.10.1, masukkan subnet mask
Dan di sini kita pasangkan untuk IP access group 102 out. Kemudian baru kita lanjutkan dengan komen standby lagi, standby 2 IP 192.168.9.10. Oh, bukan 9.10 tapi 10.254. 10.254. Kemudian kita lanjutkan ke interface serial 2/0, masukkan IP address yaitu adalah 10.10.10.10 dengan subnet mask 252. Kemudian clock rate nya 2000000 seperti ini. Lanjutkan lagi ke interface serial 3/0, IP address 10.10.10.13, subnet mask 252. Setelah itu kita lanjutkan untuk konfigurasi OSPF, router OSPF 1, log agency, passive interface FA 1/0.9 dan juga .10. Exit. Masuk lagi ke router OSPF 1, promosikan network yaitu 10.10.10.12 0.0.0.3 area 1, kita enter. Kemudian yang 12 10.8 dan juga 10.16. Kemudian kita promosikan network dari VLAN 192.168.9.0 dengan wildcard 0.0.0.255 dan kita gunakan area 1. Kita juga promosikannya network 10.0. Setelah enter seperti ini, kita exit dan kita akan memasangkan access list 102 deny IP 192.168.5.0 wildcardnya 0.0.0.255. Kemudian kita akan blokir menuju ke IP 192.168.10.0. Kita masukkan wildcardnya juga yaitu 0.0.0.255 seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan komen access list 102 112 permit IP any enter seperti itu. Kemudian kita exit, kita masuk ke config terminal lagi. Di sini NTP authentication key 1 MD5 123, kemudian NTP authenticate dan juga NTP server 192.168.9.3 dan ending, kemudian write. Kita lanjutkan pada konfigurasi multilayer switch 1. Di router 4 kita perlu menambahkan satu IP lagi. Kita masuk lagi ke config terminal,
interface FA0/0 no shutdown, kita masukkan IP address 10.10.10.17 dengan subnet mask 252. Enter, exit, ending, write. Ke MLS1, enter, enable SID, config terminal. Kita buat dulu untuk dari VLAN nya, itu VLAN 9, name nya VLAN 9, dan juga VLAN 10, name nya VLAN 10. Exit, dan kita masukkan command IP routing terlebih dahulu, IP routing, kemudian masuk ke interface, range FA0/3-4, interface range FA0/3-5, kemudian channel group 1, mode on, enter, kemudian masuk ke interface port 1, masukkan command no switch port, kita enter lagi, kemudian masukkan IP address 10.10.10.18, dan kita masukkan juga untuk subnet masknya, itu adalah 252. Dan kita masuk ke interface FA0/1 no switch port, IP address 192.168. Di sini sepertinya ada salah IP, kita ulangi saja dari kita ini exit dulu saja. Interface port 1 no switch port, IP address 10.10.10.21, subnet masknya 252, enter, kemudian exit ke interface FA0/1 no switch port, IP address 10.10.10.18, subnet mask juga, dan pindah lagi interface FA0/2 no switch port, IP address 10.10.10, interface FA0/2. Sini kita akan switch port terang encapsulation.1Q, kemudian switch port mode terang, kemudian lanjut yang di multilayer switch 2. Di sini kita belum selesai, masih di MLS 1 dulu. Masuk ke interface VLAN 9, kita di sini akan masukkan MAC address. Itu saya sudah tuliskan untuk MAC addressnya, itu pada bagian MLS 1. Kita cari dulu 0090.2B74.2401. Ke interface VLAN 9 kita masukkan IP address, itu adalah 192.168.9.2 dengan subnet mask, yaitu adalah 255.255.255.0. kemudian standby 1 IP 192.168.9.254.252,
Kita lanjut ke interface VLAN 10. Sini kita masukkan IP address, yaitu adalah 192.168.10.2. Dan masukkan subnet masknya, enter. Kemudian di sini IP access list 112 out. Kemudian baru masukkan standby IP, standby 2 IP 192.168.10.254. Kemudian standby 2 priority 110 dan standby 2 frame. Kita enter seperti ini, kemudian kita exit. CLI enable SID config terminal. Kita buat dulu untuk VLAN 11. VLAN 11, kemudian VLAN 12, juga VLAN 13. IP routing, kemudian interface range FA 0/1 sampai 3. Masuk ke interface port 1, no switch port, IP address 10.10.10.22 dengan subnet mask 252. Dan kita juga lanjutkan ke interface range FA 0/4 sampai 6, switch trunk encapsulation .1Q, switch port mode trunk. Kemudian masuk ke interface VLAN 11. Masukkan IP address untuk interface VLAN 11, yaitu 192.168.11.2 dengan subnet mask 255.0. Kemudian interface VLAN 12, masukkan IP addressnya juga, yaitu adalah 12.2. Kemudian yang VLAN 13, IP nya juga adalah 13.2. Kemudian di sini kita akan buat IP DHCP pool yang terlebih dahulu. IP DHCP pool VLAN 11, networknya 192.168.11.0 dan wildcard 0.0.0. Subnet masknya itu adalah 255.255.255.0. Kemudian default router 192.168.11.1, DNS nya 192.168.9.3. Kita buat lagi yang VLAN 12, IP address 12.0, kemudian 12.1, dan DS nya adalah 9.3. Kita buat lagi yang VLAN 13, IP address 13.0, networknya default router 13.1 dan DNS nya adalah 9.3. Seperti ini kita akan ke router OS PF1.
network agency, passive interface, VLAN 11, VLAN 12, dan juga VLAN 13. Network 10.10.10.20 dan local 0.0.0.3 area 1. Kemudian 192.168.11.0 0.0.0.255 area 1. Kemudian yang 11.12.0 dan juga 13.0. Kemudian di sini kita pasangkan NTP authentication, authentication 1 key MD5 123. Kemudian NTP authenticate NTP server 192.168.9.3. Kita juga setting untuk VTP, domain, academy, VTP mode server, VTP password 123, ending write. Dan kita konfigurasi yang router wirelessnya ini. Kita akan di SSID nya menjadi WiFi Academy. Kemudian ke wireless security, di sini untuk kita ubah jadi WBA2 personal. Untuk enkripsinya adalah TKIP, passpressnya ataupun key-nya itu kita masukkan 123456678. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Saya Dimas Hadi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.